Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Mari kita pimpin kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami juga bersama Gembala Sidang kami ya Tuhan. Pendeta Julianto, berkati dia, urapi dia Tuhan. Berikan kepada dia apa yang diperlukan untuk menggembalakan jemaat ini Tuhan. Kami berdoa dia dan keluarga besarnya baik-baik saja Tuhan, dan tidak ada yang akan membahayakan hidup mereka Tuhan. Demikian juga kami semua jemaatku ya Tuhan, berkati usaha, berkati bisnis, berkati dagangan, berkati karir, berkati pekerjaan kami semuanya jemaatmu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh jemaatmu Tuhan buat berhasil mulai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Bagi yang sakit hari ini disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan juga Tuhan. Semuanya Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita bertangan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan di atas kepala kita. Ya, naikkan ini. Haleluya. Lepaskan kaki. Jalan kehidupan.
kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Ada keselamatan yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Allah, sekaligus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita naikkan pujian ini dengan hati, dengan jiwa, dengan pikiran yang tertuju kepada Yesus. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kita sudah bersyukur. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembah-Mu berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku menampilmu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembah-Mu berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh
Engkau yang di rumah juga, yang live streaming, mari angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan yang baik. Allah baik. Tuhan baik. Haleluya.
kayu salib. Dan Kau yang berkata di atas kayu salib bahwa semuanya sudah selesai. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami buka hati dan pikiran kami, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam setiap kami, memberi kami pengurapan yang baru Bapa, memberi kami pewahyuan pagi hari ini, untuk kami bisa melangkah seminggu ke depan. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, bahkan memberikan kesembuhan buat setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi kami semua, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang sudah mengurapi hamba di dalam mulut bibir hamba untuk berbicara sesuai kata-kata Roh Kudus. Dan kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Dan juga buat saudara yang menyaksikan secara online, ya, secara online, dan buat saudara yang menyaksikan secara online, ya, saya juga minta saudara mendengarkan firman Tuhan secara fokus, tidak sambil mengerjakan hal-hal yang lain, karena kita menghormati sama-sama firman Tuhan. Di minggu terakhir bulan November ini kita masih ada di dalam tema trust atau kepercayaan, dan saya ingin kita belajar dari Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan membaca ayat yang ke-14 dan juga sampai yang ke-29. Injil Matius 25 ayat 14 sampai 29. Saya akan membaca ayat yang genap. Jemaat sekalian, baik yang ada di gereja maupun di rumah, saya minta baca ayat yang ganjil. Matius 25 ayat 14 sampai 29. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing berburu kesangsupannya, lalu dia berangkat. segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan teruslah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini yang terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu segala seharusnya uangku itu kau berikan kepada yang menjalankan uang, supaya sebaliknya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Pagi hari ini saya mau share kepada saudara semua bahwa
kepercayaan itu akan menimbulkan hasil yang bertambah-tambah. Sekali lagi, kepercayaan itu akan menimbulkan hasil yang bertambah-tambah. Nah, saya ingin menjelaskan dengan flip chart yang ada di layar saudara. Judul khotbahnya, kalau saya mau kasih judul pada minggu terakhir di bulan November ini, judulnya adalah 521, saudara. Ya, bukan 234, yaitu merek rokok, saudara. Kita 521. Nah, kenapa 521? Di dalam barusan yang saudara baca, ya, perikop yang baru saudara baca, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Dan yang menarik adalah bahwa 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta ini yang ditangkap atau yang dipahami oleh orang-orang yang menerimanya. Kalau saudara tadi baca di ayat yang saya lihat ya. Nah, ayat 21 dibilang begini, Ya, ayat 20. Ya, ayat 20 bilang gini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Nah, ini perkataan di ayat 20 ini yang menjadi catatan kita semua, saudara, ya. Tuhan 5 talenta, Tuhan apa? Percayakan kepadaku. Percayakan kepadaku. Ya. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lalu kalau saudara melihat lagi di ayat 22, orang yang punya 2 talenta itu bilang ini, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Jadi di orang yang 5 talenta dan 2 talenta, mereka punya pola pikir bahwa Tuhannya itu percaya. Tetapi waktu ke orang yang punya 1 talenta, itu nggak ada kalimat berkata percaya. Coba saudara lihat aja nih ya, yang ayat 24. Ya, ayat 24 bilang begini, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Lalu dikatakan, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak apa? Nah, sekarang kita sama-sama berpikir, saudara, ini memang Tuhannya ini tidak menabur. Loh, kalau nggak menabur, dia dapat dari mana ini? Satu ini. Nah, saya mau katakan sama saudara, setiap kita dari perikop ini, saudara, itu belajar tentang bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepercayaan buat kita semua. Bentuknya apa? Kita bisa diskusi panjang lebar. Saya selalu katakan, kita semua diberikan sama Tuhan waktu. Kita diberikan sama Tuhan kesehatan. Kita diberikan sama Tuhan segala hal yang saudara bisa lihat di sekitar kita ini. Tetapi saya mau katakan sama saudara, bahwa itu semua gak akan jadi apa-apa, gak akan ada artinya kalau saudara tidak merasa dipercaya. Nah, saya mau katakan sama saudara, Tuannya itu dari awal dikatakan, dia mau bepergian, dia panggil hamba-hambanya di ayat yang ke-14, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi tiga-tiganya ini ibarat kalau misalnya pemain sepak bola gitu atau pemain basket, masing-masing punya nomor punggung gitu ya. Kalau saya andaikan punya nomor punggung gitu ya, orang yang punya nomor punggung 5 sama yang 2 sama yang 1 itu sama-sama dipercaya. Saya mau katakan sama saudara, semua saudara itu diberikan kepercayaan sama Tuhan. Amin. Semua saudara itu diberikan kepercayaan sama Tuhan. Ada orang-orang yang udah menikah lalu gak punya anak. Lalu kadang-kadang saya suka tanya, udah nikah berapa tahun gitu kan? Udah punya anak belum? Nah, biasanya entah istri atau suami yang ngomong begini, belum nih, soalnya belum dipercaya. Pernah gak denger gitu? Soalnya belum dipercaya nih sama Tuhan gitu. Seolah kalau yang belum punya anak itu belum dipercayakan anak sama Tuhan. Nah, saya mau katakan sama saudara, semua saudara itu diberikan kepercayaan sama Tuhan. Lalu ada orang-orang yang juga secara ekonomi dia belum mapan. Mobil nggak punya, rumah masih kontrak dipetakan. Itu kadang-kadang kalau dalam konseling juga saya tanya, kenapa? Nah, mereka suka dengan menghibur hatinya bilang gini, iya nih, soalnya sama Tuhan belum dipercayakan harta, gitu kurang lebih. Ya,
Tetapi sesungguhnya kalau saudara lihat dari perikop ini, yang 5, 2, 1 itu sama-sama dipercaya. Karena kalimat ini saudara dikatakan sebab hal kerajaan sorga sama. Jadi artinya apa? Bahwa kisah ini itu menceritakan pola pikir sorga, saudara. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri lagi perginya. Ya, jadi ternyata Tuhan Yesus tuh suka traveling juga ini. Ke luar negeri soalnya contohnya, bukan luar kota, saudara. Ya, ke luar negeri artinya jauh. Ya, mau pergi jauh. Dan dikatakan dia panggil hamba-hambanya dan mau percayakan hartanya kepada mereka. Nah, tetapi saya mau katakan sama saudara, ada satu hal yang seringkali kita lakukan tanpa sadar. Kita bikin yang namanya dalam hidup ini plan. Apa bahasa Indonesianya plan? Rencana, ya. Dan rencana itu kan harus diapain? Rencana itu harus Execute itu dilaksanakan, dieksekusi, gitu saudara. Ya, setiap kita dalam hidup pasti punya rencana, dan rencana itu harus dieksekusi. Tapi seringkali saudara nggak mendapatkan apa yang saudara harapkan atau apa yang saudara rencanakan, ya. Itu karena biasanya karena di tengah-tengah ini nih. Nah, di tengah-tengah ini penyakitnya, saudara. Penyakitnya apa? Penyakitnya itu adalah excuse. Apa tuh excuse? Banyak alasan. Kalau saudara lihat, kita lihat ayatnya yang, coba kita lihat ayatnya yang 16. Ayat ke-16, Matius 25 ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Iya apa? Kata kuncinya ada di kata segera. Jadi dia dikasih kepercayaan, dikasih plan. Dia segera. Yang punya 2 talenta sama. Tapi yang punya 1 talenta, dia ngapain? Dia bikin alasan. Tahu dari mana alasannya? Dia kasih alasan. Waktu dia datang ketemu tuannya, dia bilang gini, Tuhan, aku tahu Tuhan manusia yang kejam. Dia nggak menabur, tapi pengen menuai gitu. Tapi balasan tuannya apa? Oh gitu ya, kamu mikir saya kejam gitu ya? Tahu nggak? Kamu tuh jahat dan malas. Katakan bersama saya, jahat dan malas. Jangan bilang kanan kirinya. Ini kayak Rangga ketemu Cinta ya. Cinta bilang kamu jahat. Jadi saya mau katakan sama saudara ya, tahu nggak jahat itu apa? Ini jahat. Karena jahatnya bukan berarti melakukan tindakan kriminal. Di dalam bahasa Inggris versi The Message, Alkitab bahasa Inggris versi The Message, saya bacakan sama saudara. Waktu si tuannya berkata kamu jahat gitu ya, kamu jahat dan malas, itu dibilang gini, the master was furious. Jadi tuannya itu marah besar gitu ya. Lalu dikatakan gini sama tuannya, that's a terrible way to live. Itu cara hidup yang kacau banget gitu kata Tuhannya. It's terrible way to live. Lalu dikatakan gini, it's criminal to live cautiously like that. Bahwa sesuatu yang kriminal kalau kamu secara sadar hidup seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara secara sadar di dalam hidup kebanyakan alasan itu digolongkan sebagai kehidupan yang kriminal. Kalau saudara tanya orang-orang yang ada di penjara, yang belum nyesel nih ya, yang belum taubat nih ya. Kalau saudara tanya, kenapa kamu mencuri? Ketahuan nih, yang maling, begal nih ya. Rata-rata kalau belum bertobat pasti akan cari alasan. Saya mencuri karena tidak punya pekerjaan. Wajar nggak? Nggak wajar, saudara. Coba orang-orang yang melakukan kriminal pemerkosaan. Kenapa kamu memperkosa? Ceweknya sih pakai baju seksi. Pokoknya yang salah tuh orang lain.
akan tergiur dong. Loh, saya pernah nonton satu video di YouTube, ini di salah satu negara di Timur Tengah, jelas-jelas pakaiannya ketutup semua. Terus beberapa laki-laki goda-goda colek-colek, padahal pakaiannya semua itu mah cuma alat. Habis bini gue udah gendut sih, males-malesan lagi, ya kan, cuekin gue lagi. Jadi ya, gue selingkuh. Itu mah alasan. Ya gimana Pak? Umur udah segini, mau ngapain lagi? Ya mau apa lagi yang diharap? Nah saya mau katakan, akhirnya saudara merasa dalam hidup ini saudara nggak mendapatkan apa yang saudara doakan. Lalu saudara menuduh Tuhan bahwa Tuhan kayaknya belum mempercayakan apapun kepada saudara. Padahal semuanya cuma gara-gara saudara banyak alasan. Bilang kanan kiri, jangan banyak alasan. Coba sampai sini kira-kira saudara masih bisa paham? Harus paham, kalau enggak saudara banyak alasan berarti. Nggak usah jauh-jauh saudara, nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh. Satu ketika saya ngobrol sama beberapa di antara saudara, ya kan, beberapa di antara saudara saya ngobrol. Oh iya Pak, ini kan karena COVID, jadi kita gerejanya online. Jadi mohon maklum Pak Junianto, kalau kita gereja online. Lalu saya katakan, satu hari kita semua akan ke rumah duka dan meninggal. Boleh nggak saya kubur saudara online? Online aja. Lu pergi dulu ke makam, nanti kita zooman di makam. Oh iya Pak, ya sekarang turunin Pak petinya Pak. Iya. Pas mau turunin petinya, ngeheng sinyal. Pak Jun, ini habis ini gimana nih? Belum turun bener soalnya petinya nih. Ntar deh saya kasih linknya lagi, pusing nggak lu di pemakaman begitu? Ini saya pakai baju hitam nggak ikut teman-teman yang kotak-kotak, soalnya habis ini saya mau ke makam. Paman saya yang paling dekat, kalau orang Batak bilang tulang, itu meninggal. Saya jarang-jarang nangis di orang meninggal. Ya, tapi kemarin saya, istri, semua satu keluarga kita nangis karena ini tulang yang paling baik di dalam kehidupan saya. Dia paling banyak berjasa. Dan mau COVID ke, mau apa ke, ya saya peluk semuanya. Nan tulangnya, istrinya saya peluk, semua keluarganya saya peluk. Saya mau katakan sama saudara, kadang-kadang itu cuma alat. Ke gereja nggak bisa, katanya mau online, tapi ke mall bisa, ke kantor berani, makan di kantin oke-oke aja. Itu mah cuma kita online rajin kok Pak. Ya terserah lah. Tapi saya mau katakan, di dalam hidup ini akhirnya nanti saudara nggak dapatkan apa yang saudara pikir, apa yang saudara harapkan. Itu cuma gara-gara banyak alasan. Saya 1 bulan ini saudara itu sibuk karena banyak klien. Ya saya bersyukur, sibuk banyak klien. Dan klien-klien saya, puji Tuhan, mereka punya penjualan itu meningkat drastis. Ada yang meningkat 4 kali lipat. Wah saya juga, wah luar biasa ya. Ya puji Tuhannya jadi dapat kepercayaan lagi kan buat tahun depan. Nah salah satu yang menarik, satu ketika saya minta salah satu tenaga penjual atau dibilangnya sales, saya bilang kamu kontak dong semua database kamu, lalu kamu ajakin ketemu. Itu kan plan. Tinggal lakuin aja telepon satu-satu. Tahu gak salesnya bilang apa sama saya? Ini kan lagi COVID Pak Jun, mana mau ditemuin? Itu mah alasan. Saya bilang, yang bilang gak mau ketemu siapa? Kamu apa dia? Ya itu sih saya pikir ya Pak ya. Saya bilang jadi sales jangan jadi Tuhan, saya bilang. Kalau Tuhan tuh gini, ini nggak bisa, itu bisa, ini nggak boleh, itu boleh. Sama kayak teman-teman mungkin pernah ke mall gitu ya, lalu ketemu ada sales di tengah-tengah gitu ya, yang kalau dilihat kamu pakai baju bagus, lalu baru dideketin, oh ini bisa nih, ini bisa buat jualan ya, ini prospek nih ya. Ya kakak minta KTP-nya kakak gitu ya. Tapi waktu kamu pakai baju jelek, cuekin aja. Nggak dipanggil, mau dipanggil cici kayak kakak udah nggak dipanggil. Ini mah nggak mampu katanya, nggak mampu. Padahal dalam pengalaman saya
ya mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, malah justru kebanyakan sekarang orang yang punya duit, yang orang-orang yang punya duit tampilannya gimana? Biasa aja tampilannya. Lihat nih tuh, orang-orang kaya ini tampilannya biasa aja kan? Emang ini biasa sih ya? Tapi bener ya? Bener ya? Saya sih nggak tahu ya kalau saudara. Kalau saya sih ngalamin ya. Saya tuh ketemu banyak orang lah ya. Orang yang punya cuannya gede-gede tuh ya, tampilannya biasa aja. Cincin nggak dipakai, kadang-kadang nggak pakai jam tangan. Mana yang biasanya uangnya pas-pasan, waduh keren banget. Jempolnya nih, saking kerennya kalau ketemu mereka nih, jempolnya saya bergetar. Bergetar jempol saya, saking tajirnya mereka gitu ya. Padahal boleh ngutang, boleh ngerugiin orang lain. Begitu pakai ikat pinggangnya, hak. Wih, apa sih hak ini? Ya, itu kalau sampai saya suka tanya tuh peserta-peserta atau apa training saya, apa tuh hak? Pada jawab, Hermes Pak. Tuh kan kampungannya kedengeran. Itu nggak boleh disebut Hermes, saudara. Herme. Kampungan kan baru tahu ya, Duh, kasihan saudara. Kalau orang menambah bilang apa sih? Saya bilang kasihan kan? Gitu ya. Kasihan. Itu nggak boleh dibilang Hermes, saudara. Hermes, saudara nanti kalau dapat rezeki ke Perancis bilang, Hermes di mana? Hermes, dia bingung. Hermes sekali ya gitu. Hermes. Atau perahu udah bawa tas, LV. LV. Saya suka tanya tuh LV itu apa? Louis Vuitton, Louis Vuitton. Saya bilang, Louis Vuitton, saya bilang. Bukan Louis Vuitton, saudara, dibacanya Louis Vuitton. Dibacanya Louis Vuitton. Jadi saudara jangan nanti ke Singapura nanti, kita ke toko Louis Vuitton nih. Penjaganya gini. Dari Pondok Ungu nih. Dari HP. Harapan Jaya. Benar loh saudara. Ya. Makanya ya jangan sok kaya saudara. Ya tampil aja apa adanya. Amin. Ya. Gak usah sikut-sikut sebelahnya juga. Tuh. Ini hari ini khotbahnya lu banget nih. Ini saya mau bilang sama saudara nih ya, kita kadang-kadang merasa Tuhan gak percaya sama kita. Mana orang lain udah diberkati, gue masih begini-begini aja. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan tuh sudah berkati saudara, amin. Mau yang punya 5, yang punya 2, yang punya 1, Tuhan sudah memberkati. Tapi kan saya pengen dong, kalau yang jadi 1, saya pengen punya 5 dong. Saya mau katakan, di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-15 dikatakan apa tuh? Bagian akhir, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya, saudara. Menurut kesanggupannya. Saudara pengen, ada orang yang bilang sama saya beberapa WA, aduh saya pengen deh jadi kayak Pak Jun. Mau tukeran, saya bilang. Belum tentu kamu bisa handle beban yang saya punya. Belum tentu. Karena setiap berkat ada tanggung jawabnya. Di dalam setiap berkat yang saudara inginkan, di balik berkat itu juga ada tanggung jawab. Jadi kayak koin saudara, dua sisi. Ada berkat, ada tanggung jawab. Satu ketika saya mendengar sebuah kesaksian pendeta Alex Abraham Tanu Saputra, udah almarhum. Beliau salah satu pionir kegerakan Pentakosta karismatik di Indonesia, pendiri gereja Betani ya di Surabaya, saudara. Dulu beliau itu adalah pedagang di pasar yang bau keringat gitu ya, tiap kali dia habis berdagang gitu ya, lalu becek-becek di pasar. Satu ketika dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia mempercayai ayat yang dia terima menurut dia pewahyuan dari Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Nah singkat cerita saudara, dengan imannya itu dia tetap berdagang, lalu dia menemukan satu peluang jualan tanah. Nah, dia deketin yang punya tanah, mau dijual ya tanah ini ya? Iya. Boleh nggak saya bantu jual? Saya nanti angkat harganya di markup, nanti selisihnya itu komisi saya, boleh nggak? Boleh. Singkat cerita, dia markup harga tanahnya itu besar, dia pikir juga ada yang mau nggak? Kayaknya nggak ada yang mau, tapi nanti tulus lah, coba aja. Pas dia coba angkat harganya di markup, saudara, harga tanahnya laku. Lalu dia dapat komisinya.
Hari itu dia kaya mendadak katanya. Biasa ke pasar itu cuma pakai mobil pickup yang udah butut, yang kadang sering mogok berapa kali seminggu harus didorong, keringetan. Lalu tiba-tiba dia punya banyak uang di tahun 70-an katanya. Kalau nggak salah 70-an dia cerita. Singkat cerita, saudara, saking banyaknya uang itu, dia bilang, itu tahun segitu 1000 perak aja bisa beli gado-gado. Dan uangnya saat itu adalah puluhan juta, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia langsung beli Mercedes-Benz. Wow, pedagang pasar punya Mercedes-Benz, ya kan? Wah, dia senang sekali. Dia memuji Tuhan karena ayatnya jadi kenyataan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sudah punya Mercedes-Benz, tiap kali dia jalan, di jalanan dia ngeri. Ngeri apa? Ngeri keserempet. Kalau dia parkir di pasar, yang lain mobilnya butut-butut, dia mobilnya Mercy. Ya tahu dong, pedagang pasar lihat mobil mewah gimana? Ngedeketin terus apa? Pegang-pegang, ya kan? Nah, dia merasa milik. Waduh, dipegang-pegang nih, motor dong, gitu dan sebagainya. Sampai satu titik, tiap kali dia parkir mobil itu di rumahnya, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Dikit-dikit dia buka jendela, dia ngomong, mobilnya masih ada nggak? Ada perampok nggak? Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya punya Mercedes, tapi kenapa jadi hati saya nggak tenang? Karena kenapa, saudara? Setiap berkat ada tanggung. Enggak semua yang saudara inginkan itu bisa membuat hidup saudara lebih baik. Yang ada belum tentu saudara lebih baik, malah jadi nggak tenang. Apa yang terjadi? Dia doa sama Tuhan, dan Tuhan bilang apa? Ya jual aja. Ya dijual sama dia Mercy-nya. Dijual sama dia Mercy-nya, supaya hidupnya tenang. Nah, saya mau katakan sama saudara, apapun yang saudara harapkan, butuhkan, Tuhan tahu kesanggupan saudara. Entah saudara di 5, entah saudara di 2, entah saudara di 1. Tetapi yang hebatnya adalah waktu saudara langsung eksekusi, apapun di dalam kehidupan ini yang Tuhan percayakan sama saudara, anak yang Tuhan percayakan, saudara urus dengan baik. Ya, ibu-ibu yang punya suami, itu adalah kepercayaan dari Tuhan loh. Oh bukan Pak, itu malah petaka Pak. Bukan. Itu kepercayaan loh, ya kan? Enggak Pak, ya, dia dapetin saya itu anugerah, saya dapetin dia musibah gitu. Tapi kan saudara yang pilih. Bukan kebetulan saudara menikah dengan orang yang saudara nikahi hari ini, betul? Ada yang bilang, Pak, suami saya belum bertobat, saya akan doakan. Tuhan gak mau saudara cuma doain. Itu sama aja saudara suruh Tuhan bikin dia bertobat. Padahal saudara, Alkitab udah catat loh, bahwa suami-suami itu dimenangkan dengan kelakuan istrinya. Katakan bersama saya, kelakuan. Saudara nggak percaya, ada ayatnya ya. Suami-suami itu dimenangkan dengan kelakuan istrinya, saudara. Jadi istri-istri di sini, suamimu adalah kepercayaan. Ya, bapak-bapak juga sama. Istrimu itu dipercayakan sama Tuhan ada di hidup kamu. Jadi bapak-bapak, apalagi di sini ya, ini nggak banyak bapak-bapaknya nih ya. Saya mau bilang nih sama bapak-bapak, ya. Namanya kita laki-laki punya namanya ego. Jangan mau menang sendiri. Kalau memang salah, harus ngaku salah. Saya sama istri nanti saudara boleh tanya. Tanya aja istri saya. Saya kan nggak pakai mbak. Jadi kalau di rumah saya bantu dia nyapu ngepel. Ya. Tadi dia lagi olahraga, saya selesai olahraga duluan, saya cuci baju, saya jemur baju. Karena kenapa? Kita teamwork, saudara. Kerja sama tim. Nggak ada tuh yang namanya ini kerjaan wanita. Yang cuci gosok, nyapu ngepel, cuci piring itu kerjaan wanita. Saudara nyari istri apa pembantu? Sampai sini kira-kira bapak-bapak ada amin? Ya, jadi bapak-bapak juga jangan pelotokan. Tahu nggak pelotokan? Keras kepala. Ini laki-laki. Sampai saya pernah dengar ya, ada satu orang bertengkar ya. Ini bapak saking sering ke gerejanya, tiap kali marahin istri pakai ayat firman Tuhan. Kamu tahu nggak? Ya, firman Tuhan berkata, jadi istri itu harus tunduk, suami itu kepala. Waduh, itu udah bukan kayak KKR, saudara. Itu kayak ibadah di neraka, saudara. Dia ngeliat sosok suaminya ini Tuhan apa iblis ya ini. Jadi saya mau katakan sama bapak-bapak,
ya bantu istrinya. Menurut saya pekerjaan paling susah tuh ibu rumah tangga, menurut saya. Ya, itu pekerjaan paling susah. Kalau kita laki-laki keluar cari duit, hang out, happy, lagi stres, mungkin ya do something gitu ya, hang out, ngopi dan sebagainya. Tapi ibu-ibu bayangin, waduh, saya sih kalau melihat ibu rumah tangga ya, waduh luar biasa. Bangun pagi udah urus anak lah, belum urus dirinya sendiri nih, ya kan, terus urus lakinya juga lagi, ya kan, pulang juga. Dan ini ibu rumah tangga adalah satu jenis pekerjaan yang gak bisa cuti 12 hari dalam setahun. Gak bisa dong, gak ada tuh cuti 12 hari dalam setahun tuh ibu rumah tangga, ya. Dan saya mau katakan ya, jadi kalau ibu-ibu senang gitu diajak ke mall, shopping, ya itu hiburan. Ya, makanya saya anjurkan sama bapak-bapak, makanya cari duit yang banyak, ya, supaya kasih uang banyak buat istrinya. Dan saya mau katakan kalau istrinya marah-marah, udah diem aja. Mari saya tunjukin videonya ke istri saya bilang, apaan tuh kayak begitu gitu. Jadi bapak-bapak juga gitu katanya, kalau istri lagi marah-marah udah diemin aja, ya, percuma. Bapak balas dengan satu penjelasan, dia datang dengan 2 penjelasan. Bapak jelasin lagi yang ketiga, dia datang dengan 1000. Waduh, udah biarin aja. Apalagi ibu-ibu ini punya kapasitas mungkin 2 terabyte, ya kan, memorinya tuh. Wah, bukan giga lagi loh, udah tera, ya kan. Ini apalagi yang udah nikah 25 tahun, 30 tahun, itu kalau berantem, peristiwa tahun pertama pun dia bisa jelasin dengan detail, hari, jam, kejadiannya seperti apa. Waduh, kita bapak-bapak udah lupa, ya. Kenapa kita nggak isi? Saya baru nikah untungnya 13 tahun. Jadi saya pengen isi memori istri saya dengan kebahagiaan, ya, supaya memorinya penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau dia lagi searching nih, adanya kebahagiaan. Jadi saya mau katakan sama saudara, nggak mudah, ya, nggak mudah. Jadi saya mau katakan sama saudara, justru karena nggak mudah, makanya setiap rencana harus dilakukan. Jangan banyak alasan. Nah, saya mau katakan sama saudara, semua kita dipercaya sama Tuhan. Saudara, pekerjaan hari ini yang saudara punya, bisnis hari ini yang saudara punya, orang tua yang saudara punya, anak-anak yang saudara punya, bukankah itu kepercayaan dari Tuhan? Saya suka tanya sama sales. Ya karena saya banyak gaulnya sama sales ya. Jadi saya suka tanya gini sama sales. Tetangga kamu satu gang, itu tahu nggak kamu sales? Banyak yang jawab, enggak. Kenapa enggak? Malu pak. Loh, saya bilang kenapa harus malu jadi sales? Kita nggak nyolong kok. Kita melakukan pekerjaan yang halal kok. Dan saya memang mengkampanyekan kan kemana-mana. Gue bangga jadi sales. Nggak usah dikeren-kerenin, istilahnya dikerenin. Marketing eksekutif. Apa marketing eksekutif? Saya tanya waktu itu, apa marketing eksekutif? Oh, itu yang kayaknya di kereta pak ya, ada bisnis, ada ekonomi. Bahlul saya bilang gitu. Terus dikeren lagi sales consultant. Wah, consultant apa? Lu cuma bisa ngasihnya diskon, dia bilang. Jadi sales modis, saya bilang. Oh iya, saya emang modis pak. Bukan, modis tuh modal diskon, saya bilang. Bukan baju lu modis, saya bilang. Kenalan dong sama semua yang ada di gang kamu. Ya, malu pak. Wah ini penyakit nih saudara. Ya, tapi kalau saudara udah buang ini, wah. Makanya salah satu e-commerce nomor 1 di Indonesia saat ini yang logonya hijau, ya kan, dia punya tagline apa motonya? Mulai aja dulu. Orang yang nggak punya toko, nggak punya modal, dia bilangnya mulai aja dulu. Itu artinya apapun yang ada di pikiran saudara, yang saudara ada di sekitar saudara, jaga kepercayaan itu. Just do it, lakukan. Just do it, lakukan. Jadi saya mau katakan sama saudara, betapa Tuhan baik sama kita semua. Saudara dan saya sama-sama punya jumlahnya itu, 86.400 detik. Saudara gunakan 86.400 detik. Saya kemarin pulang dari rumah duka ngomong sama istri, saya sekarang makin selektif.
apa yang saya baca, apa yang saya tonton, siapa yang saya ajak ngobrol, siapa yang saya WA, saya makin selektif. Kenapa? Karena saya ingin 86.400 ini saya mau jaga kepercayaan dari Tuhan. Saya pengen bukan hidup sekedar hidup, saudara, tapi hidup saya itu punya value, punya nilai yang baik, saudara. Nah, kembali lagi pada saudara, mau dipakai buat apa? Ya, ibu-ibu, ya, bapak-bapak, anak-anak muda, ini pakai buat apa? Dipakai buat apa? Handphone yang saudara punya, apa saudara hari-hari cuma buat scroll? Ini suruh cari duit nih handphone. Suruh cari duit. Ini bisa menghasilkan, saudara. Kita kadang-kadang fokusnya juga cuma duit. Padahal ini keuntungan buat saudara. Dan Tuhan percayakan orang-orang ini di sekitar saudara. Benar gak? Siapa di sini nggak punya teman? Wah, saudara punya teman. Ini Tuhan percayakan. Bagaimana saudara kelola hubungan sama teman-teman saudara? Waduh, saya bisnis gini-gini doang, customer gue cuma satu. Ya, kenapa satu itu nggak diurus? Wah, saya punya bos parah banget, bos saya pelit, bos saya galak, bos saya loh. Itu yang Tuhan percayakan. Bagaimana saudara sama bos saudara? Dan saya mau katakan sama saudara, belakangan ini saya malah punya banyak klien itu bukannya training tapi consulting. Jadi klien-klien saya minta cariin orang, minta cariin GM, minta cariin marketing manager, sales manager, sampai ke sales. Ya, terakhir sampai minta cariin kepala produksi. Dan rata-rata mereka kalau curhat apa? Soalnya orang-orang gua nih ya, nih rata-rata pada bilang gini nih, orang-orang gua tuh maksudnya apa? Karyawan. Kerjanya menuntut hak daripada kewajiban. Pokoknya hak. Gimme gitu tuh. Mana. Nah, itu ya bos-bos pada nggak happy tuh kayak gitu. Mereka rata-rata curhat sama saya, Pak. Kerja dulu deh. Kita juga nggak tutup mata, Pak Jun. Gitu tuh bahasanya. Sampai gaya ngomongnya gue ikutin. Kerja dulu deh. Kita juga nggak tutup mata kok. Kalau dia bagus juga, siapa sih yang kita mau nahan-nahan keuntungan? Kita juga mau kok bagi-bagi kok. Tapi ini dikit-dikit minta. Kerja benar aja belum gitu. Oh, itu artinya apa? Karena rata-rata karyawan yang saya temuin excuse gitu. Terus ada lagi manajer, di kelas manajer, bosnya bilang sama saya, gimana? Dikit-dikit minta tambah orang katanya, overload, kerjanya kebanyakan. Terus bosnya tanya saya, menurut Pak Jun gimana sih, tambah orang atau enggak ya? Ya menurut Bapak gimana? Saya ukurannya sederhana, Pak Jun, kenapa nggak perlu tambah orang? Kenapa? Pulangnya pada tenggo. Tahu nggak tenggo? Pas tenggo. Pas 5.30 kan biasanya selesai kantor jam 17.30. Wow, 17.25 udah ngantri di absensi. Lu mau kemana abis ini? Tapi jadinya begini. Fingerprint. Gimana mau tambah orang? Katanya sibuk. Kalau sibuk kenapa pulangnya tenggo? Saya pikir-pikir ya benar juga ya. Benar juga. Nah, besok-besok nih karyawan yang di sini nih pulangnya telat-telatin nih ya. Nah, saya mau katakan sama saudara, Tuhan baik buat kita semua. Saya berharap saudara dan saya, kita ada di kelompok yang 5 dan 2. Karena kelompok 1 adalah kelompok yang excuse. Banyak alasan. Bilang kanan kirinya, jangan banyak alasan. Amin saudara. Bilang kanan kirinya, banyak action. Bilang kanan kirinya lagi, jangan ngomong doang lu. Amin. Saya bersyukur bisa jadi gembala sampai hari ini seperti ini. Saya pengen kasih contoh buat saudara, supaya saya jadi pendeta yang gak cuma ngomong Alkitab doang, tapi saya dalam kehidupan saya membuktikan apa yang saya katakan. Saya melakukan apa yang saya katakan, supaya saudara bisa melihat contohnya. Waktu saudara melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan bilang,
Pada siapa yang mempunyai akan diberi kelimpahan. Barang siapa yang tidak punya, yang banyak alasan, apapun yang ada padanya, Alkitab bilang diambil. Saya berdoa semua jemaat GBI diberi kepercayaan lebih besar, diberi tanggung jawab lebih besar, diberi kelimpahan yang lebih besar. Mari kita berdiri, kita tutup ibadah ini dengan perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kita berkata dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat pagi menjelang siang hari ini Tuhan Yesus, buat apa yang Kau sampaikan selama bulan November ini Tuhan. Biarlah hamba berdoa setiap kami, hamba beserta seluruh jemaat Tuhan, kami menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan. Dan apa yang Tuhan percayakan Tuhan, kami gak akan sia-siakan. Kami akan melakukannya dengan segera Tuhan. Kami akan menjaga kepercayaan dengan baik, karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan 2021 menjadi exciting year buat kami, menjadi tahun di mana kami bergairah, menjadi tahun di mana kami akan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini dalam nama Yesus. Tuhan urapi semua yang memangku kepentingan di bangsa ini, khususnya untuk vaksin COVID Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan ada keberhasilan Tuhan di dalam efeknya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus memberkati kembali bangsa Indonesia Tuhan Yesus, juga gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu Bapa, jika ada di antara mereka yang sakit, belas kasihan-Mu menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami yakin sepanjang minggu ini kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan janjikan buat kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya mulai siang hari ini